Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sultan Hasanuddin dengan nomor standbook A2212135. Program studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Baik, tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu Ibu Rofika, SPD MPD mata kuliah struktur hewan. Di sini saya akan menjelaskan struktur hewan, sistem saraf pada hewan vertebrata, sistem endokrin pada hewan vertebrata, sistem indera, sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Sistem saraf pengantaran impuls saraf, kesusunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan atau sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat mempunyai bentuk bervariasi. Sistem saraf semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat, yaitu yang disebut dengan otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi. Sel saraf ikan mulai berkembang sejak permulaan udia embrio dan berasal dari lapisan geminal terluar atau disebut dengan oktoderm. Pada sistem saraf pusat, yaitu otak memiliki fungsi utama menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor dan menghasilkan output berupa perintah untuk koordinasi semua bagian badan dan impuls saraf. Sedangkan sistem saraf otonom yang merupakan bagian dari membran periferi dapat mempengaruhi otot polos dan kelenjar. Sistem saraf otonom terdiri atas sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf otonom mengontrol fungsi vegetatif badan, yaitu mengatur kegiatan jantung dan pembuluh darah dan mengatur kerja kelenjar dan urat daging licin. Sistem saraf endokrin, indera dan reproduksi pada amfibi, otak dan sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang juga dibungkus oleh dua lapisan selaput, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan pipiameter yang berbatasan dengan. Di antara dua lapisan tersebut terdapat spatium subdarale dan cairan cerebrospinalis pada amfibi. Pada amfibi, otak tengah sebagai pusat penglihatan yang berkembang lebih baik sehingga amfibi memiliki penglihatan yang baik. Next. Intern yang disebut hormon. Fungsinya menghasilkan sekresi intern yang disebut. Sistem saraf pada reptil. Reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Sistem saraf pada reptil terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Sistem saraf pada aves. Saraf pada aves, susunan saraf burung serupa dengan susunan saraf manusia dan hewan menyusui. Semua aktivitas saraf otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan lobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah. Setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Otak terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata yang lain, seperti prosencephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medula oblongata. Lanjut ke sistem endokrin pada hewan vertebrata.
Sistem endokrin atau hormon dari sistem saraf lebih dikenal dengan sebagai supersistem neuroendokrin yang bekerja sama dengan kooperatif untuk menyelenggarakan fungsi kendali dan koordinasi pada tubuh hewan. Pada umumnya, sistem endokrin bekerja untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologi tubuh, antara lain aktivitas metabolisme, pertumbuhan reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi ionik. Seperti contohnya sistem endokrin pada vertebrata tersusun atas berbagai organ endokrin klasik. Sistem endokrin vertebrata dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pituitari, kelenjar endokrin tepi, dan kelenjar pineal. Lanjut ke sistem saraf, sistem endokrin pada Pisces. Sistem endokrin pada ikan mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrata yang lebih tinggi tingkatannya. Namun, ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapat pada vertebrata yang lebih tinggi. Misalnya badan Stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Kerja hormon menyerupai kerja saraf, yaitu mengontrol dan mengatur keseimbangan kerja organ-organ di dalam tubuh. Namun kontrol endokrin, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari ektodermala adalah adalah protein, peptida, atau derivat dari asam amino, dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari mesodermal berupa steroid. Tidak dapat didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi. Next, lanjut ke sistem endokrin pada amfibi. Katak, misalnya memiliki kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi intern yang disebut hormon. Pada dasar otak terdapat glandule pituitaria atau glandule hypophysa, kelenjar tiroid atau gondok yang terdapat di belakang tulang rawan hiloid menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme secara umum. Kelenjar ini menjadi besar pada berudu sebelum metabolisme menjadi katak. Next. Baik, itu saja dari. Lanjut ke sistem endokrin pada reptil. Sistem endokrin atau sistem hormon yang ada pada reptil, contohnya ular, mempunyai kelenjar endokrin yang sama pada hewan mamalia. Misalnya yakni hormon tiroid, kelenjar adrenal, dan adapun mengenai kelenjar tiroid ada di daerah tenggorokan esofagus yang bertanggung jawab guna pertumbuhan dan perkembangan pada hewan umumnya, diantaranya seperti pada seding normal kulit. Lanjut ke sistem hormon yang terdapat pada hewan apes dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang terdiri atas glandule pituitaria atau hipofisa yang terletak di dasar otak pada ujung infundibulum, glandule tiroida yang terletak di bawah pena jugulari yang terdekat cabang arteri subclavian dan juga arteri carotis. Next. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sistem endokrin pada mamalia. Dalam tubuh mamalia terdapat begitu banyak jenis hormon yang memiliki peran sebagai kelenjar penguasa. Karena kelenjar hipofisis ini mampu mengkoordinasikan berbagai fungsi kelenjar endokrin yang lainnya. Next. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Pada sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Reseptor adalah bagian dari sistem saraf yang berperan sebagai penerima rangsangan dan sekaligus sebagai pengubah rangsangan yang diterimanya menjadi impuls sensoris. Next. Macam-macam reseptor yaitu ada 5, yaitu telinga, mata, hidung, lidah, dan kulit. Sistem indera pada Pisces dan pada amfibi. Pada Pisces yaitu ikan memiliki indera yang disebut gustasi, mata, alat pendengaran, dan alat penciuman. Pada amfibi yaitu penglihatan dan indera pencium berkembang lebih baik daripada organ indera lainnya. Next. Sistem indera pada reptil, aves, dan mamalia yaitu, sedangkan pada aves yaitu pada burung berkembang dengan baik adalah indera penglihatannya yaitu mata, dan pada mamalia berkembang dengan baik pada kepekaan indera pada masing-masing mamalia berbeda. Misalnya
anjing mempunyai indera pendengaran yang istimewa. Lanjut ke sistem reproduksi hewan vertebrata. Reproduksi hewan dapat dibedakan. Sistem reproduksi pada hewan vertebrata itu ada terbagi 5 juga, yaitu pada Pisces dan amfibi. Yaitu organ reproduksi ikan dinamakan juga gonad. Gonad ikan jantan berupa sepasang testis yang berbentuk lonjong halus berwarna putih ke kuning-kuning dan menggantung pada abdomen, dinding rongga perut. Pada sistem reproduksi pada amfibi yaitu katak melakukan reproduksi dengan cara berfertilisasi eksternal, pembuahan di luar tubuh. Next. Sistem reproduksi pada reptil. Reptil jantan memiliki organ reproduksi yaitu testis yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma yang terletak pada dorsal rongga abdomen. Organ reproduksi reptil betina adalah ovarium atau disebut dengan sel telur. Sistem reproduksi pada aves. Pada aves burung termasuk hewan ovipar yang proses pembuahannya terjadi dalam tubuh atau fertilisasi internal.